Landscape atau halaman demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 hingga 2029 mengalami dinamika baru lagi. Setelah peristiwa mundurnya Soeharto digantikan era reformasi yang mengakibatkan adanya demokrasi ala Amerika dengan pemilihan langsung, yang mana hingga saat ini Indonesia sudah kelima kalinya menyelenggarakan pemilu langsung dengan one man one vote. Maka dalam pemilu kali ini ada peristiwa baru terjadi di mana gugatannya sampai ke MK. Ibarat persidangan bukan hanya naik banding dengan mencoba jalur hak angket, dengan dibawa ke MK langsung ke pengadilan tertinggi sekaligus. Ini menarik karena dengan keputusan tertinggi, keputusannya adalah final dan menjadi mutlak, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Sebelum kita memberi bocoran apa keputusan MK, kita melihat dulu cairnya suasana setelah Pilpres, kecuali tim ses yang berada di persidangan MK. Maksudnya bagaimana? Kita harus memahami bahwa dalam tim ses ada kelompok pengaruh, yaitu ada pasangan yang diusung, ada ring 1 pasangan yang diusung, dan ada partai politik yang mendukung. Kira-kira ada 3 atau 4 bagian yang masing-masing saling beririsan. Di tim ses 01 misalnya ada lingkar satunya Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ada tim sesnya yaitu kaptennya. Ada partai pengusung yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Ada 3 lingkar pengaruh di sana. Di 02 ada tim ses, ada 08, ada Gibran, ada partai pendukung. Kira-kira ada 4 lingkar pengaruh di 02. Demikian juga di 03, ada PDIP, partai pendukung, sementara yang lainnya partainya tidak terlalu aktif dukung, hanya fokus pada pemenangan partainya saja yang ternyata gagal semua. Dan ada tim ses yang notabene semuanya kekuatan PDIP. Jadi di 03 hanya 1 lingkaran besar, PDIP. Setelah keputusan KPU yang memenangkan 02, maka mulai berbeda gerakan dari pasangan 01 dan 03, terutama para partai pendukung. Beda gerakannya, yaitu partai mencoba mencari peluang panjang ke depan di mana partainya kalau beroposisi bisa lapar mereka. Dan yang tim ses serta lingkar 1 pasangan calon mulai menggalang opini untuk berjuang di MK, mencoba cara pemenangan versi persidangan. Sementara secara partai, keempat partai dari partai pendukung 01 dan 03 minus P3, karena lagi fight di MK juga urusan suara mereka kok tidak 4%, mencoba membangun narasi di parlemen dengan gerakan hak angket yang menantang hegemoni pemenang dan incumbent. Sejauh ini PDIP nggak minat. Nasdem seperempat hati. PKS dan PKB jadi hanya omon-omon, juga tanpa gerakan berarti. Di sini netizen yang belum dewasa, netizen baperan, jadi tambah baper, terutama pendukung 01, melihat para partai pendukung tidak sungguh-sungguh di MK-nya, hanya jadi tim hore, cheerleader. Bahkan di omongan warung kopi, banyak yang bilang bahwa mereka akan konsolidasi ke 02 semua nantinya. Apa mungkin begitu? Jawabannya sangat mungkin, karena Prabowo akan menjadi juru damai yang akan merangkul semua orang sehingga di tahun 2024, tahun 2029 bernegaranya tidak ada oposisi, terutama dari dukungan partai politik. Semua akan satu suara, kecuali mungkin lingkar 1 Anies saja yang tersisa. Itu pun hanya kelompok, bukan kekuatan partai politik. Sekarang kita memberikan bocoran keputusan MK. Alasan logis pertama, yaitu MK tidak akan membatalkan keputusannya sendiri dengan dasar keputusan MK karena tak mungkin MK yang menyidangkan soal etik membatalkan putusan final dan bindingnya MK. Jadi Gibran sah. Pertimbangan berikutnya, diterimanya kecurangan di beberapa tempat sesuai dengan masukan para saksi di MK. Dengan kemudian keputusan MK adalah pemilu ulang di tempat yang terbukti ada kesalahan atau kecurangan. Para hakim MK ada 9 minus Paman Usman yang ambil keputusan jadi ber-8. Suaranya akan 5-3 memenangkan 02 dan menerima data yang diduga ada kesalahan atau kecurangan dengan pemilu ulang di lokasi yang terbukti adanya kesalahan dan kecurangan tersebut. Tidak ada hak angket, 02 menang. Semua partai konsolidasi tanpa oposisi. Prabowo merangkul semua partai dan diberikan porsi berdasarkan kekuatan atau ekspertis para pejabat dan wilayah ekonomi serta politik masing-masing. Demikian informasi singkat ini, semoga bermanfaat. Peace.